94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Gempa bumi dengan kekuatan 3,0 Hujan deras yang mengguyur wilayah Paten Luwu sejak kemarin mengakibatkan meluap terjadinya longsor di jalan desa di Kampung Baru. Saatnya kita ikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda kembali di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Selasa, tepatnya di 19 April 2022. Dan hari ini pendengar kita akan coba membahas terkait topik kita ya, advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Dan kami informasikan saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga dari YouTube RRI Makassar. Nah pendengar, kerusakan lingkungan hidup ini dapat diartikan sebagai proses deteriorasi ya, ataupun juga penurunan mutu, atau boleh dikatakan sebagai kemunduran lingkungan. Dan hal ini pendengar ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, dan juga punahnya flora dan juga fauna liar, serta kerusakan ekosistem. Dan untuk itulah kita akan membahas ini bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita di sini melalui Zoom ya. Ada Bapak Pendeta Raseli Sinampe yang merupakan juga seorang nominator Kalpataru. Kami informasikan kalau Kalpataru ini merupakan penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Dan penghargaan Kalpataru ini pendengar diberikan oleh pemerintah kepada individu ataupun juga perseorangan ataupun kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Kita langsung menyapa narasumber kita di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana, seorang pembina lingkungan hidup yang juga seorang pemuka agama, pendeta dari Gereja Toraja, Pendeta Raseli Sinampe MTH. Selamat sore Pak Pendeta. Iya, selamat sore Pak Pendeta Raseli Sinampe. Ya, kami akan masih menyapa ya narasumber kita yang sudah bergabung di via Zoom di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana pendengar untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 19 April 2022. Seorang pembina lingkungan hidup ya, yang juga seorang pemuka agama, pendeta dari Gereja Toraja, ada Bapak Pendeta Raseli Sinampe MTH. Kita menyapa selamat sore Pak Pendeta Raseli Sinampe. Iya, nah pendengar, sedikit informasi juga untuk Anda ya terkait topik kita seputar advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Iya, apa suaranya kedengaran? Iya, sepertinya kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Pendeta dari Gereja Toraja, Pendeta Raseli Sinampe MTH. Selamat sore Pak Pendeta. Iya, selamat sore Pak Pendeta Raseli Sinampe MTH. Beliau ini pendengar adalah salah seorang pembina lingkungan hidup ya, yang juga seorang pemuka agama, dan beliau merupakan nominator dari Kalpataru. Dan seperti yang sudah kami informasikan, Kalpataru ini merupakan penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Dan Kalpataru ini atau penghargaan Kalpataru ini diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perseorangan ataupun kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Ya, dari tempat ini tidak terdengar bagus suaranya. Oke. Iya Pak Pendeta Raseli Sinampe MTH, bisa mendengarkan suara saya di sore hari ini Pak?
Selamat sore Pak Pendeta Raseli Sinampe, MTH. Bisa mendengarkan suara saya ini? Iya, nampaknya ada sedikit gangguan pendengar, namun kami masih mencoba tetap terhubung dengan narasumber kita di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana di kesempatan hari ini, hari Selasa ya, di 19 April 2022 bersama saya Arti Alfian. Dan seperti yang sudah kami informasikan di ruang dengar Anda pendengar, berbicara seputar kerusakan lingkungan hidup, ini sebenarnya dapat diartikan sebagai proses deteriorasi ya, ataupun dikategorikan sebagai penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Dan deteriorasi lingkungan ini ditandai ya dengan hilangnya sumber daya tanah, air, kemudian udara, serta punahnya flora dan juga fauna liar dan kerusakan ekosistem pendengar. Dan inilah yang akan kita bahas bersama ya dengan narasumber kita. Ada Bapak Pendeta dari Gereja Toraja, Pendeta Raseli Sinampe MTH, terkait advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kita kembali menyapa, selamat sore Pak Pendeta Raseli Sinampe. Iya, bisa mendengarkan suara saya Pak Pendeta? Ya, saya dengar tetapi jaringannya kurang bagus, hanya sepotong-sepotong. Selamat sore bagi semua. Saya dengar tetapi hanya sepotong-sepotong saya dengar ya. Ya, kami juga masih tetap berusaha memperbaiki jaringan di sini ya. Semoga kebersamaan kita di Dialog Kentongan Tangga Bencana saat ini bisa berjalan dengan lancar. Apa kabar ini Pak Pendeta Raseli Sinampe? Ya, sore. Iya, apa kabar Pak Pendeta? Iya. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, kami masih terus berupaya untuk bersama dengan narasumber kita, bersama Bapak Pendeta Raseli Sinampe. Beliau adalah seorang pembina lingkungan hidup ya, yang juga seorang pemuka agama, pendeta dari Gereja Toraja, dan beliau juga adalah nominator Kalpataru pendengar. Dan seperti yang sudah kami informasikan, kalau Kalpataru ini merupakan penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup di Indonesia, dan penghargaan Kalpataru ini diberikan oleh pemerintah kepada individu ataupun juga kelompok ya yang dinilai berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Iya, mic-nya mungkin bisa di-on-kan ini Pak Pendeta Raseli Sinampe untuk berbincang bersama dengan kami di sini di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana di kesempatan hari ini ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, tentunya ada beragam upaya dan juga perjuangan yang beliau lakukan dalam kampanye mengatasi kerusakan lingkungan. Untuk itulah kita sebentar akan coba berdiskusi dengan beliau di kebersamaan kita di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana terkait topik kita advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kita kembali menyapa Pak Pendeta Raseli Sinampe. Mic-nya mungkin bisa di-on-kan ya ketika Pak Pendeta mendengarkan suara saya saat ini. Ya, baiklah pendengar Pro 1 dari Makassar, sebentar kita akan coba bahas, tetap bersama kami di Pro 1 dari Makassar, pulih dan bangkit bersama RRI. Ternyata hanya kau yang bisa membuat aku tergila-gila antara 1000 bintang terlihat. Engkaulah yang paling bersinar. Ku berjanji dalam hati, 1000 cara ku lakukan untukmu agar kau bisa mencintaiku. Ku penuhi semua apa yang kau mau, ku selalu di dekatmu.
Seribu cara ku lakukan untukmu agar kau bisa mencintaiku. Ku penuhi semua apa yang kau mau, ku selalu di dekatmu. Seribu cara ku lakukan untukmu agar kau bisa jadi milikku. Namun ku sadari diriku wanita tak bisa nyatakan cinta. Waktunya kentongan. Ya. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami ya. Di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana. Ini sulit kedengar suaranya. Sulit. 19 April 2022. Sulit kedengar suara. Dan di sini lagi mendung di beberapa tempat sudah hujan. Kita, beliau adalah salah seorang pembina lingkungan hidup yang juga seorang pemuka agama. Mungkin memang harus telepon ini. Sebagai nominator Kalpataru pendengar. Dan seperti yang kami informasikan, Kalpataru ini merupakan penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Kami akan coba menyapa beliau di kebersamaan kita di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana di kesempatan hari ini. Kita menyapa Pak Pendeta Raseli Sinampe MTH. Selamat sore. Ya, Rumit untuk ini masuk mendengar suara dengan jelas Rumit. Mungkin jaringan memang yang masalah. Iya, mungkin ada sedikit gangguan jaringan di Toraja ya, karena memang tadi juga kami sempat berbincang dengan salah seorang narasumber dari Toraja Utara juga, ini sempat ada gangguan untuk via Zoom, Pak Pendeta. Ya, di studio rumit sekali untuk mendengarkan suaranya. Jaringan mungkin memang harus ditelepon saja. Ya, baiklah. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan mencoba menghubungi kembali ya narasumber kita saat ini. Ada Bapak Pendeta Raseli Sinampe MTH. Beliau adalah salah seorang pembina lingkungan hidup yang juga seorang pemuka agama ya. Pendeta dari Gereja Toraja, Bapak Pendeta Raseli Sinampe, yang akan mencoba membahas topik kita di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana di kesempatan hari ini, terkait advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Advokasi terhadap lingkungan hidup. Kita akan coba tanya-tanya sebenarnya seperti apa ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Raseli ini dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Seperti itu pendengar ya. Kami masih mencoba menghubungi beliau untuk berpartisipasi bersama kami di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 19 April 2022, terkait topik kita pendengar, advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Dan iya, kami sudah tersambung ini sepertinya ya dengan Bapak Pendeta Raseli Sinampe MTH. Beliau adalah salah seorang pembina lingkungan hidup yang juga seorang pemuka agama ya, dan juga pendeta dari Gereja Toraja. Kita langsung menyapa, ada Bapak Pendeta Raseli Sinampe MTH. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Apa kabar ini Pak Pendeta sore hari ini? Baik, kabar baik, Raja semuanya baik di Makassar dan juga para pendengar dimanapun berada, sehat adanya. Ucapan yang sama ya
untuk Pak Pendeta yang ada di Toraja. Nah, pendengar Pro 1 dari Makassar ketika melayani jemaat Pak Pendeta Rasli ini tidak lupa selalu membawa bekal ya, yaitu berupa bibit tanaman, baik itu pohon ataupun juga hortikultura untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat. Dengan harapannya ini bibit pohon tersebut kelak dapat tumbuh subur dan juga bermanfaat bagi lingkungan, juga supaya menjadi pohon kehidupan bagi semua. Nah, sebenarnya bagaimana upaya dan juga perjuangan yang beliau lakukan dalam kampanye mengatasi kerusakan lingkungan? Untuk itu kita akan berdiskusi dalam acara Kentongan Dialog Tanggap Bencana dengan topik advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pak Pendeta, bagaimana ini Pak Pendeta melihat kondisi lingkungan kita saat ini, Pak Pendeta? Ya, kalau melihat secara umum di banyak tempat ya, sebab daerah di mana ada setiap manusia itu terkadang mengalami perubahan-perubahan. Ya. Mulai dari lahan, apa dia dulu hutan atau rimba-rimba, kemudian berubah menjadi kebun, berubah menjadi sawah, kemudian dari tempat itu berubah menjadi tempat pemukiman dan seterusnya. Jadi memang banyak hal dari daerah kita yang mesti dievaluasi sekarang terkait dengan penataan lingkungan hidupnya. Jadi mungkin begitu untuk sementara ya. Nah, Pak Pendeta, bencana ekologi akibat kerusakan lingkungan dewasa ini kan boleh dikatakan ibaratnya seperti tamu musiman ini, Pak Pendeta, yang melanda hampir semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Nah, apakah ini berarti sudah dalam tahap memprihatinkan menurut Anda? Saya kira memang ya perlu dievaluasi kembali. Kalau saya berpikir, kalau pikiran saya itu memang sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan. Artinya banyak yang harus memiliki. Misalkan tanah itu tanah tebing-tebing memiliki perekat tanah, sekarang ini pohon-pohonnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi sehingga ketika musim hujan datang dalam intensitas sedang atau deras, terlalu mudah tanah itu terbawa oleh longsor air, sedikit demi sedikit pada akhirnya rapuhlah tanah itu mengakibatkan longsor. Itu yang mesti dievaluasi, apalagi kalau dalam konteks daerah Toraja, di daerah-daerah hulu sungai, ya ini mudah terlihat ya indikatornya. Kita melihat saja, misalkan kami di dalam Tepau ini melihat kondisi air yang lewat, apa keruh kemerah-merahan, apa keruh agak putih. Ketika keruh itu tanah yang terbawa ya, tanah yang terbawa air. Itu mudah indikatornya untuk melihat. Dan juga beberapa tempat di daerah Sulawesi tidak perlu saya sebutkan, saya tahu bahwa di daerah-daerah hulu sungai itu sudah mulai bermasalah dengan pohon kayu-kayuan yang besar yang sesungguhnya punya manfaat untuk menjadi perekat tanah ya. Jadi sebenarnya alam ini sudah menunjukkan tanda-tandanya ya tentang terkait kerusakan lingkungan saat ini ya, Pak Pendeta ya. Sangat menunjukkan itu dalam pikiran saya ya. Tetapi terkadang kita sikapi secara biasa-biasa di hadapan mata kita melihat atau melihat langsung dari media. Beberapa tempat yang saya langsung ke tempat musibah itu, misalkan di daerah Luwu sana, ketika terjadi ya saya juga ke sana melihat. Itu mudah dilihat. Apa sebabnya akibat dari kejadian-kejadian seperti ini ya. Nah, Pak Pendeta, ini jika dikaitkan dengan bencana-bencana yang terkadang ini seperti yang Bapak Pendeta tadi informasikan sangat terlihat di daerah Tanah Toraja ataupun juga di daerah Luwu dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, apakah ini menjadi salah satu penanda juga kalau sebenarnya sudah terjadi kerusakan lingkungan di wilayah kita ini? Saya kira iya ya, menjadi penanda ya. Salah satu indikator kerusakan lingkungan hidup. Artinya memang kita harus bergerak secara bersama-sama untuk melakukan apa yang kita mesti lakukan terkait dengan advokasi atau pembelaan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Harus tampil. Tidak mesti dengan satu-satu seperti yang saya lakukan selama ini. Saya kira saya syukuri semakin banyak yang tergerak untuk itu, bahwa betapa pentingnya kita
merawat alam, memelihara kelestarian alam ini. Apalagi daerah Toraja ini, daerah Toraja itu masuk kategori menara air ya, Menara air. menara air. Ada kurang lebih 12 kabupaten yang ada di kategori lereng. Kalau bermasalah menara air ini ya akan ikut bermasalah daerah-daerah yang ada pada kategori lereng dari daerah Toraja ini. Iya. Nah, terkait salah satu upaya ini mungkin juga bisa dikaitkan dengan kampanye normalisasi lingkungan ini, Pak Pendeta Raseli ya, yang sudah banyak dilakukan. Nah, apakah upaya ini belum cukup untuk mengatasi hal tersebut ini menurut Anda? Saya kira setiap tahunnya itu harus selalu dimaksimalkan. Harus selalu dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan. Sebab ada saja daerah-daerah, misalkan daerah-daerah di hulu sungai yang mesti butuh ditanami pohon dan itu terlantarkan atau dibiarkan saja. Jadi bisa muncul dalam sewaktu-waktu karena orang memang butuh pohon tetapi lupa untuk menanam. Ya, kalau dalam kawasan hutan lindung masyarakat ya atau memang nggak masyarakatnya layak untuk memakai pohonnya ketika mau difungsikan apa buat rumah atau apa, tetapi harus memang ada tindakan untuk menanam kembali. Kembali lagi kayaknya ke kesadaran masyarakat ya, Pak Pendeta Raseli ya. Ini titik yang terberat sesungguhnya, kesadaran masyarakat itu. Jadi kesadaran masyarakat itu kan semacam kita membangun gagasan, pemahaman. Mengapa sih mesti tanam bibit pohon? Mengapa sih mesti melakukan pelestarian lingkungan hidup? Itu yang agak berat sebab kita sudah terbiasa, banyak orang sudah terbiasa ya. Melihat saja ada kerusakan ya pokoknya lihat-lihat saja, tidak ada action. Jadi kebiasaan itu yang harus diamputasi dalam tanda kutip ya, harus mengubah sikap. Jadi hanya menyimak saja seperti itu ya, Pak. Ya, menyimak saja yang menyimak. Pendeta Raseli ya. Nah, Anda kan sebagai seorang hamba Tuhan nih, Pak Pendeta Raseli Sinampe, pelayan yang juga aktif merawat bahkan mengedukasi masyarakat bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Nah, mungkin bisa diceritakan saat ini apa yang akhirnya mendorong Pak Pendeta untuk peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan ini, Pak? Ya, oke, terima kasih. Jadi di tahun 2000-an itu, misalkan 2003 saya ini orang suka memancing di sungai. Oke, memancing di sungai. Suka memancing sungai, ketika hujan di hulu sungai dalam beberapa jam kemudian datang air, saya mencermati. Mudah sekali saya mengamati. Kalau airnya keruh kemerah-merahan berarti itu air dari daerah Nanggala. Kalau airnya keruh terlihat putih, oh berarti itu dari daerah Sa'adan. Mudah saya menganalisa. Kalau dia kurang keruh, agak terlihat jernih sedikit, tidak termembawa tanah, oh berarti daerah dari sekian ini. Itu mudah saya klasifikasikan, hanya melihat air sungai di mana letak hujan yang deras ini. Kemudian seterusnya singkat kata saya sekolah studi di tahun 2010. Saya mulai mendalami yang namanya lingkungan hidup. Jadi, ya dalam perkembangannya saya menulis tesis misi ekologis kontekstual di Toraja Utara. Jadi misi ekologis bagaimana kepedulian terhadap lingkungan hidup itu. Jadi itu menjadi tesis saya. Seterusnya setelah tamat di wisuda, sepertinya ada gangguan dalam diri ya. Tidak bisa saya hanya menulis tesis teori lingkungan hidup saya katakan dalam tanda kutip sehebat itu ya, sebab tesis itu memang tebal ya dan mendapat nilai yang sangat tinggi. Tidak bisa saya hanya menulis seperti itu, tetapi harus ada tindakan saya. Saya berjalan seiring dengan apa yang dikatakan oleh tesis itu. Saya mulailah mengumpulkan bibit ketika saya di Tarakan di tahun 2013. Terkadang dari Luwu, dari Toraja saya bawa bibit ke sana. Ketika setiap tahunnya saya kembali ke Toraja, saya juga bawa bibit. Bibit apa itu Pak Pendeta? Ya, terkadang biji bibit pohon biti itu banyak kayu jenis ulin ya.
Itu bahasa Latinnya itu Pitex copassus ya. Oke. Terkadang saya bawa bibit jabut merah, itu sudah pada tumbuh. Kalau dari sana itu terkadang saya bawa batang ubi kayu yang sudah berkembang di daerah Toraja. Ini batang ubi kayu, hanya 3 batang dulu. Iya. Di 2016 sudah berkembang banyak di 2 kabupaten di daerah Toraja, bahkan ke Makassar juga banyak orang minta potongannya. Namanya ubi kayu Manihot esculenta. Jadi seperti itu, ada pergerakan untuk mau berbuat. Awalnya itu saya, kalau dia dalam bentuk biji pohon, saya semaikan, sudah tumbuh, saya masukkan dalam polybag, dan seterusnya. Ketika tumbuh lebih bagus, siap untuk ditanam, saya tawarkan kepada masyarakat. Dan saya tidak pernah menjual bibit dari dulu sampai saat ini. Puluhan ribu bibit yang saya salurkan, tidak ada satupun yang saya jual. Banyak orang mau beli, tapi saya katakan tidak. Harganya itu, bayarannya itu ialah sungguh-sungguh diambil, sungguh-sungguh ditanam, sungguh-sungguh dirawat dengan hati nurani. Itu bayarannya ya. Jauh lebih berharga ketika dilakukan itu. Bukan berarti saya tidak butuh uang, saya butuh uang, tetapi ya itu jauh lebih berharga ketika memelihara bibit yang saya salurkan itu. Karenanya hati-hati saya menyalurkan bibit. Dalam prinsip saya itu ambil bibit 1 tumbuh 1. Jangan seperti yang disalurkan oleh yang lainnya ya. Ambil bibit 10 matinya 11. Ya. Iya, betul. Jadi boleh dikatakan sudah bertahun-tahun ini ya, Pak Pendeta Raslin Sinampe ya. Betul. Ya. Tapi ada hal menarik ini yang bisa saya tangkap dari cerita dari Pak Pendeta Raslin Sinampe, kalau jangan kita hanya unggul di teori saja tetapi prakteknya akhirnya nol. Jadi ini yang boleh katakan bisa menggerakkan Pak Pendeta Raslin Sinampe ya. Jadi itu saya gaungkan kemana-mana ya, pada akhirnya orang yang biasa berteori lingkungan hidup dari dulu itu sudah mulai diam. Tetapi maksud saya itu kita selaraskanlah apa yang kita tahu. Teori lingkungan hidup itu tidak hanya mengutip, di daerah ini ada bencana, di daerah ini ada bencana. Di sekitar kita apa yang kita lakukan ya. Saya kira itu menjadi evaluasi bagi kita, atau harus kita renungkan. Apa yang kita lakukan di tempat kita. Iya. Ya. Ini yang paling penting sepertinya Pak Pendeta ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara seputar kampanye menjaga lingkungan hidup, terutama yang Pak Pendeta Raslin Sinampe ini kerjakan saat ini di Kabupaten Toraja Utara dan juga Tanah Toraja, ini sebenarnya bukan hal yang mudah ini Pak Pendeta. Butuh komitmen yang kuat. Nah, bagaimana sebenarnya dukungan terhadap Pak Pendeta sejauh ini? Saya kira dukungan mengalir terus. Apalagi ketika melihat apa yang saya lakukan sudah konsen di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja ketika 2016. Saya ditugaskan khusus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengurus tanaman dan lingkungan hidup. Jadi saya lakukan saja apa, kalau saya mau bibitkan bibit, saya cari biji sendiri, saya cari biji bibit. Tren besi, saman itu, apa kayu bikti itu, apa matua raja yang pohon buah itu saya cari sendiri. Kemudian saya pergi melayani, saya membawanya. Kalau saya tiba di suatu tempat untuk melayani misalkan jemaat, terkadang orang lihat-lihat saja bibit itu. Tetapi ketika saya sudah mulai menjelaskan apa pentingnya menanam bibit apakah yang saya bawa itu, ya, selesai ibadah itu langsung berebutan tentang bibit satu-satu Pak Pendeta. Nah, gitu. Nah, ini ada yang menarik ini Pak Pendeta. Tadi saya kan coba cari ceritanya ini. Kalau ketika melayani jemaat ini, Pak Pendeta Raslin ini tidak lupa selalu membawa bekal, yaitu berupa bibit tanaman, baik itu pohon ataupun juga hortikultura. Dan tadi juga Pak Pendeta sudah ceritakan ya, kemudian dibagikan secara gratis. Nah, lantas apakah ketika diberikan kepada masyarakat ini atau kepada jemaat, ada pengawasannya tidak dari Pak Pendeta kalau memang ini betul-betul ditanam, betul-betul dirawat, atau mungkin kembali lagi ke kesadaran dari masyarakat itu sendiri, karena yang tahu kegiatan itu bukan cuma kita tetapi yang di atas begitu. Betul.
memang saya melalui pembinaan jual gagasan. Ketika sungguh-sungguh mengambil ini, menanam itu pengungkapan iman kita. Jadi jangan ada warga jemaat yang mengambil ketika tidak tersedia tempat untuk menanam. Dipikirkanlah. Tanpa saya sadari, 1 tahun, 2 tahun kemudian banyak yang posting di Facebook saya, Pak Pendeta, ketika datang melayani jemaat di sini, bibit pohon yang kami ambil sudah tumbuh dengan bagus. Mereka foto. Jadi itu tanggung jawab real. Terkadang juga saya melihatnya, misalkan yang tidak terlalu jauh di sini, saya langsung melihat, oh iya benar ya. saya lihat. Sebab memang yang penting di sini ialah membangunkan kesadaran apa yang membungkus penanaman bibit itu. Jadi tidak hanya menjadi anjuran pemerintah. Saya sebagai seorang pendeta kitab suci saya, Alkitab, saya ceritakan dari kitab suci. Ada di dalam kitab suci Kristen, bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Itu di kitab Mika pasal 7 ayat 13. Itu tegas di dalam Alkitab. Nah, apa yang kita harus lakukan? Tegas di dalam kitab suci saya mengatakan, Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah ke seluruhnya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu ada Injil menyentuh manusia, ada Injil menyentuh tanaman atau tumbuh-tumbuhan, ada Injil menyentuh hewan atau binatang-binatang. Jadi harus itu akumulasi dari pelestarian lingkungan hidup. Jadi seperti itu. Yang menarik ini karena itu merupakan adalah pengungkapan iman seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Rasli Sidampe. Nah, kita kembali ke topik kita ini, Pak Pendeta, advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Nah, menurut Anda mengapa advokasi lingkungan penting itu untuk dilakukan, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau tidak dilakukan ya orang bisa membiarkan alam ini apa saja jadinya. Yang jelasnya saya bisa hidup dari alam, ada sayur yang dihasilkan tumbuh dan sebagainya, kepentingan manusia dari alam, tanpa peduli bahwa ya alam ini perlu dilestarikan juga, lestarikan. Jadi karena itu ada rumusan saya itu ya advokasi, kita lakukanlah pembelaan. Kalau alamnya rusak kita bela, artinya kita mau bertindak untuk menanami kalau dia tanah yang sudah gersang atau gundul atau perlu ditanami. Kita harus membela. Jadi advokasi itu memang sederhana terlihat kedengarannya, tetapi mulai dipikirkan apa yang mesti dilakukan. Misalkan saat ini saya selalu tersedia yang namanya biji rumput vetiver. Jadi itu akarnya bisa sampai 2 meter ya. Ketika ada orang butuh atau ada tempat di mana mesti saya tanamkan bijinya, saya tanamlah di situ. Vetiver. Kemudian yang kedua ialah membangun kebersamaan ya, kebersamaan tidak serta-merta lahir ya. Tidak semua orang bisa sejiwa dengan Pendeta Raseli untuk mau peduli terhadap lingkungan. Yang tidak sejiwa itu yang mesti diarahkan. Diarahkan gimana pada akhirnya bisa pemahamannya sama. Oh iya, memang ini kita hidup di alam ini tidak hanya hidup begitu saja, tetapi memang kita punya panggilan untuk merawat alam ini juga. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi alam juga harus dibela ya, Pak Pendeta Raseli ya. Saya kira itu dalam pemahaman saya ya, kita harus membelanya melalui kegiatan action ya. Nah, lantas bagaimana sebenarnya bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat dalam menghadapi masalah lingkungan saat ini menurut Anda? Kalau saya berangkat dari daerah Toraja ya, saya kira luar biasa sudah mulai peduli. Karena itu saya gaungkan dan juga orang dari berita ke berita ketika mereka memang punya lahan terkadang datang di tempat pembibitan saya. Adakah bibit pohon Pak Pendeta? Saya tinggal mau tanya, tanam di mana? Oh, tanam di daerah ini. Kira-kira berapa yang mau tanam atau sudah kami gali lubang untuk tanam? Ada yang belum, ada yang memang sudah. Lubang kami gali 10 pendeta. Oh ya, berarti saya harus berikan bibit 10 polybag. Tidak boleh lebih, karena hanya 10 lubangnya. Artinya kesiapannya memang seperti itu. Jadi mungkin tidak serta-merta langsung ada perubahan secara drastis, tetapi itu berproses ya. Dan itu dilihat oleh anak-anak, entah yang masih kecil, entah yang remaja. Oh, rupanya peduli lingkungan hidup ini sangat-sangat penting.
Jadi berapa yang mereka bisa komitmen untuk menanam itu juga yang diberikan ya, bibit tersebut juga itu yang diberikan Pak Pendeta ya. Ya, ya terkadang juga ada yang nelpon, kami mau tanam bibit di sini di daerah ini. Saya katakan galilah lubang dulu. Setelah gali lubang, mereka nelpon ulang. Sekian lubang yang kami gali. Tetapi saya juga kan dia terbiasa dengan menghitung kapan si hujan. Ya kalau memang saya menghitungnya hari ke depan apa 2 minggu apa 3 minggu, tidak ada potensi hujan di sini, saya katakan bukan waktu yang tepat untuk menanam. Jadi saya bisa menghitung itu ya, kapan hujan deras. Misalkan kalau ini tangga di daerah Toraja secara khusus ya ke akhir bulan April ini itu masih sedang deras hujannya. Iya. Nah, apakah ada pelatihan terkait advokasi lingkungan kepada lapisan masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Toraja Utara dan juga Tanah Toraja ini, Pak Pendeta, dari Pak Pendeta Rasli Sinampe sendiri? Ya, itu sewaktu-waktu mereka datang ya. Mereka datang dan duduk di sini pembinaan, entah anak-anak muda, entah ketika orang tua datang. Jadi pembelaan lingkungan hidup itu tidak hanya melalui penanam bibit, tetapi juga menghindarkan masyarakat atau warga gereja dari penggunaan pupuk kimia. Nah, terkadang datang di sini saya mengajari, mereka mau belajar bagaimana membuat pupuk organik, bagaimana membuat pestisida organik. Saya ajar mereka. Itu juga diajarkan ya Pak Pendeta ya? Oh, saya ajarkan. Saya tahu membuat pestisida organik, saya tahu membuat pupuk organik, entah padat, entah cair, saya tahu. Jadi ini banyak orang yang datang belajar, tetapi ketika mereka mau datang belajar yang jauh-jauh, saya memang biasa mereka, saya ditelepon, kan belajar, ada kelompok ini pendeta mau belajar seperti ini, oke, kelompok jauh, saya mau ajari tetapi janji ya, harus pulang praktek. Kalau tidak pulang praktek, saya tidak mau ajari. Oh iya pendeta, kami janji mau pulang praktek ya. Intinya kembali lagi ke kalimat yang tadi saya katakan ini Pak Pendeta. Jangan hanya unggul di teori, tetapi prakteknya ini. Ya, prakteknya. Jadi saya memang janji, kita sepakat dulu ya. Saya mau lanjutkan pengajaran, saya mau ajar ketika berjanji untuk pulang praktek di tempat masing-masing. Oh iya pendeta. Jadi ini sangat luar biasa karena mengedukasi masyarakat dan pastinya bukan cuma orang dewasa saja, anak muda juga pasti akan tertarik untuk turut berpartisipasi ini. Benar. Berkelompok mereka terkadang datang, berkelompok mereka terkadang mengundangkan saya. Dan misalkan kalau buat pupuk organik, bukan hal yang rumit. Di sekitar mereka itu ada media yang tersedia, bahannya yang tersedia. Oke. Nah, seperti yang kita dapat juga informasi nih Pak Pendeta Rasli Sinampe kalau Pak Pendeta ini masuk sebagai nominator Kalpataru. Mungkin bisa diinformasikan juga kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar ini seperti apa sehingga pada akhirnya ini Pak Pendeta Rasli Sinampe dinobatkan sebagai salah seorang nominator Kalpataru ini yang merupakan penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup yang ada di tanah air. Pak Pendeta, silakan. Ya. Oke, saya tidak perlu mengulang lagi yang sudah disampaikan tentang rumusan Kalpataru itu. Yang jelasnya sejak tahun 2012 ada tesis, kemudian saya berbuat di lapangan, tidak ada dalam diri saya, hati saya untuk mau yang ikut namanya Kalpataru atau target Kalpataru, tidak ada sama sekali. 4 tahun lalu seseorang menghubungi saya, Pak Pendeta bisa Kalpataru, saya biasa-biasa saja. Saya katakan terima kasih. Tetapi melihat tidak ada action saya, berulang-ulang beliau itu telepon saya, Pak Pendeta bisa ikut sebab Pak Pendeta juga ada anak bangsa di sini, warga negara Indonesia bisa ikut. Tidak ada salahnya. Jadi berulang-ulang seperti itu saya katakan ada satu idealisme spiritualitas ekologis yang lumpuh dalam diri saya. Artinya saya mau katakan ini pun bisa menjadi penyemangat. Saya katakan saya ikut, saya warga negara Indonesia. Karena bersama-sama dari seluruh Nusantara atau dari kabupaten, provinsi ikut meramaikan gitu. Jadi di tahun 2000 saya sudah mulai masuk.
Tetapi itu sejak sudah 10 tahunan saya lakukan hal seperti itu. Foto itu dari cardnya, memori saya masukkan lagi di laptop. Di laptop ini yang data di laptop itu yang sulit saya kumpulkan ketika kumpul dengan bagus. Oh, ini foto tahun 2012, ini foto tahun 2013. Saya bisa mengingat bahwa peristiwanya ini. Jadi saya ingat benar. Udahlah masuk di tahun 2021 masih ikut, data sudah mulai bagus di tahun 2022. Sekarang ini melalui berbagai media termasuk RRI saat ini, media berita TV, Kompas TV, Metro TV, banyak telah mempublish saya. Jadi masuk nominator tentunya menurut penilaian ada 9 dewan penilai. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat, dicampur, sebab memang dari kalangan orang yang sungguh-sungguh profesional dan independen. Kami bersyukur dan masuknya sebagai nominator itu menjadi kesenangan saya, menjadi kesenangan masyarakat Toraja, entah yang ada di Toraja, entah yang ada di perantauan, jadi kesenangan warga gereja Toraja dan denominasi yang lain. Baik. Jadi tidak hanya menjadi kegembiraan, tetapi satu hal menjadi tanda bahwa kami orang Toraja di daerah Toraja ini secara khusus dan juga secara umum yang ada di perantauan sungguh-sungguh peduli pelestarian lingkungan hidup. Itu yang luar biasa, sungguh-sungguh peduli itu yang bahasa saya itu saya rindukan. Dan terkadang saya di beberapa hari ini sampai jam malam, jam 1 saya melihat dukungan-dukungan teman-teman, saudara-saudara, keluarga, warga masyarakat Toraja, warga negara. Jadi banyak juga kenal saya melihat di dukungan yang terhashtag itu dengan 5 hashtag dari saya. Hanya ketika hashtagnya 1, muncul siapa-siapa yang memberikan komentar narasinya. Ya, saya sedih melihat ya. Rupanya saya bahasakan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang peduli lingkungan hidup. Mungkin karena waktu juga ini Pak Pendeta Rasli ya, yang terakhir di last statement Pak Pendeta Rasli Sinampe, harapan kepada generasi muda dan juga seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, tentunya generasi muda, harapan sebagai saya bagi banyak orang, masyarakat Toraja semuanya. Jadi tetap semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, dan khusus di daerah kita terkadang sampah itu jadi masalah. Kita aturkanlah dan perlakukan sampah sebagaimana mestinya. Kita aturkan, rapi-rapikan, menanam kalau ada tempat yang mesti ditanami. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah patah semangat untuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Salam sehat, salam semangat bagi semua. Salam sehat, salam semangat bagi semua ya. Jadi nanti kalau kita bertemu Pak Pendeta ya, saya juga disiapkan bibit ya. Oh iya pasti. Oh tadi banyak sekali orang Jakarta datang bawa bibitnya, bawa buahnya. Jadi banyak orang Jakarta datang tadi ya. Iya, baiklah. Terima kasih kalau begitu Pak Pendeta Rasli Sinampe, tetap semangat dalam pelayanannya ya. Tuhan berkati. Selamat sore. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Baiklah, pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana untuk kesempatan hari ini ya. Hari Selasa 19 April 2022 terkait topik kita advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup, dengan harapan seluruh lapisan masyarakat kita semua peduli terhadap lingkungan kita sehingga lingkungan kita menjadi lestari. Baiklah, saya Arti Alfian bersama dengan operator saya ada rekan Ruli mengucapkan terima kasih. Kita tutup Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, pulih dan bangkit bersama RRI. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi.